Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini 17 Agustus 2021 kita memasuki hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Firman Tuhan sebagai landasan kita pada hari ini, hari kemerdekaan ini, terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Namun saya hanya membaca di ayat ke-8 ya Bapak Ibu sekalian ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Sebelumnya mari kita dulu berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan ini agar dituntun oleh Roh Kudus dapat memahami dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur di hari ini dapat memasuki kembali hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sebagaimana yang tadi telah kami baca dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, namun kami membaca di ayat ke-8. Berkatilah Tuhan pembacaan dan renungan kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika tiba pada tanggal 17 Agustus setiap tahun, kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sejak 17 Agustus 1945. Pada tahun 2021 ini, Indonesia akan memasuki peringatan ke-76 tahun kemerdekaan yang bila digambarkan perjalanan hidup manusia, maka angka 76 itu menunjukkan usia senja. Sepanjang tahun 76 tahun, periode kepemimpinan dan dinamika bangsa terus berjalan. Setiap generasi akan lahir, akan diperkenalkan dan diingatkan akan semangat patriotik dari pahlawan bangsa yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Di balik kemerdekaan, ada sejarah negara Republik Indonesia yang turut dibagikan. Juga semangat mengindonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dimanapun berada tidak lepas dari sebuah identitas berbangsa dan bernegara, ketika itu keindonesiaan akan melekat kepada setiap pribadi tanpa dibatasi oleh tempat kelahiran atau di mana seseorang dibesarkan. Melalui peringatan Hari Kemerdekaan RI, kita tidak hanya memperingati perjuangan dan semangat patriotik para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, kita akan belajar dari Yusuf tentang arti sebuah identitas sebagai anak bangsa Indonesia. Kita akan belajar darinya bagaimana seorang anak bangsa yang peduli pada kondisi bangsanya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita mengenal Yusuf kecil sebagai anak kesayangan dari ayahnya. Yusuf yang mendapat keistimewaan karena ibunya Rahel yang sangat dikasihi oleh Yakub. Ternyata sikap pilih kasih dari Yakub sebagai bagian dari model pendidikan keluarga Ishak dan Ribka menurun kepadanya. Pengalaman pilih kasih dari orang tuanya diulang oleh Yakub kepada Yusuf dan Benyamin. Inilah latar belakang dari kitab Kejadian pasal 45 tadi ya, atau tentang Yusuf ya Bapak Ibu sekalian.
kita mulai masuk ke firman Tuhan ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Mesir waktu itu menjadi negara adidaya yang tidak hanya sanggup melayani kebutuhan bangsanya, namun melalui Yusuf, seorang asing dari bangsa yang mengenal Allah dan takut akan Allah. Ia dipakai menjadi pembuka jalan bagi bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa lain di seluruh dunia dalam rangka ketahanan pangan. Sebagaimana refleksi iman Yusuf dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bencana kekeringan yang melanda seluruh dunia saat itu tentu tidak mudah dijalani oleh setiap keluarga dari berbagai bangsa dunia, termasuk bangsa Mesir. Dan Yusuf mendapat kesempatan menjadi pemimpin di tanah Mesir. Tadi firman Tuhan yang kita baca, bapa bagi Firaun. Dia dipercaya untuk memimpin Mesir. Dulunya dia anak manja, sekarang dia menjadi pemimpin di Mesir dan dia dipercaya menjadi penguasa Mesir. Dia membuka jalan bagi bangsa Yahudi, menolong keluarganya, menolong bangsanya. Yusuf tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya. Ia mengajak kaum ayah dan kaum keluarganya untuk dekat dengan dia. Di ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, engkau akan tinggal di tanah Gosen. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Yusuf di Mesir sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menolong seluruh bangsa lintas batas sangat menarik untuk dicermati. Mesir sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa dengan peradaban lebih maju saat itu dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, diperkenalkan pada sosok Yusuf dan ide ketahanan pangannya yang diberkati oleh Allah. Apa yang Yusuf lakukan adalah pertama-tama mempersiapkan bangsa Mesir untuk kondisi kekeringan itu sendiri yang baru dijalani 2 tahun dan akan berlanjut 5 tahun lagi ke depan. Itu ada di ayat ke-6. Dan mengelola kelimpahan gandum yang ada untuk menolong bangsa-bangsa lain sebagai bentuk solidaritas lintas batas. Yusuf menjadi pemimpin yang bersahaja. Meski bukan bagian dari bangsa Mesir, ia tetap memimpin dengan bijaksana. Pendidikan iman yang diturunkan oleh keluarganya tetap mengakar kuat di dalam dirinya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang mengenal Allah dan takut akan Allah. Hal ini menunjukkan dengan caranya mengelola, ia bersedia berdamai dengan masa lalunya dan berdamai dengan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan baik-baik, ia mengungkapkan identitasnya. Ada di ayat 1. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan di ayat ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Serta di ayat keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ini identitas Yusuf. Dia tidak lupa pada kulit kacang, lupa pada kulitnya. Ia tetap memperkenalkan identitasnya, namun identitasnya itu tidak yang diungkapkan, tidak menjadi alasan bagi dia untuk mengusir saudara-saudaranya. Dia anak Tuhan. Dia dapat berkarya untuk
bangsa Mesir, tapi dia bukan berkarya untuk bangsa Mesir, dia berkarya untuk semua bangsa. Dia menggunakan karya yang diberikan oleh Allah untuk melepaskan bangsa-bangsa dari kelaparan. Inilah karya anak bangsa untuk kemerdekaan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Kita berkat yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kita juga bisa berkarya buat bangsa kita, kendati pun kita saat ini dimanapun kita berada. Apakah kita ada di Indonesia? Apakah kita ada di negara lain? Kita bisa berkarya buat bangsa kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, yang dapat kami jalani sampai memasuki usia 76 tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan sehingga memasuki usia 76 tahun ini kami masih berdiri tegak. Kami percaya ini semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang Kau berikan kepada kami melalui kemampuan-kemampuan yang Kau berikan kepada kami, biarlah ini Tuhan Kau berkati, dan kemampuan-kemampuan yang Kau berikan kepada kami, baik kepada bangsa Indonesia maupun kami sebagai jemaat Popelita, biarlah kemampuan ini kami kembalikan untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Selain kami bebas, merdeka atas dosa-dosa yang telah menghimpit kami menjadi anak-anak yang baik, bebas di hadapan Tuhan. Kami juga dapat mengisi bangsa kami ini dengan kemerdekaan dari dosa dan berkarya untuk bangsa ini untuk terus dapat menjadi sesama bagi seluruh umat manusia. Berkatilah kami Tuhan, jemaat-Mu. Kami dapat menyampaikan kabar kesukaan kepada setiap umat manusia. Kami dapat berkarya untuk menolong setiap umat manusia melalui apa yang ada pada kami. Kiranya pengalaman kami melalui bacaan renungan melalui Yusuf dapat berkarya. Itu pun kami yakin dapat kami lakukan melalui kami jika Engkau berkenan memakai kami. Berkati kami dalam hidup kami, berkati kami dalam segala karya yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami juga Tuhan, gereja-Mu, agar kami juga dapat berbuat di tengah-tengah bangsa yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona. Terpujilah Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, merdeka Bapak Ibu sekalian. Amin.